Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Kembali pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan tentang kesetiaan kita pada keselamatan yang Yesus tawarkan, Yesus anugerahkan. Yesus adalah juru selamat kita yang sudah melindungi kita sepanjang malam dan sudah memberkati kita. Dan kita memiliki kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum saya membawakan pekabaran pagi ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Kembali saat ini kami akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan tentang bagaimana Yesus menyelamatkan kami dan bagaimana kami dapat hidup sama seperti Yesus dalam menanti kedatangan Tuhan. Roh Kudus menguasai kami. Terima kasih atas jawaban doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus ketika ia hidup di dunia ini, ia dicobai. Dia mendapat tantangan, serangan dari kuasa kegelapan luar biasa untuk mengalahkan dia sehingga dia gagal untuk menyelamatkan manusia. Tapi puji Tuhan, apa yang setan buat dapat dikalahkan oleh Yesus. Dalam buku Matius pasalnya yang keempat, di sana diceritakan tentang bagaimana Yesus dicobai. Yesus, kata firman Tuhan dalam buku Matius 4 ayat 1, dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Yesus, dia tidak mencari-cari pencobaan. Tapi karena memang hidup di dunia ini, dia harus menghadapi begitu banyak tantangan. Dan yang ia buat menyendiri di padang gurun bukanlah untuk mencari pencobaan. Tetapi yang ia buat adalah untuk mempersiapkan dirinya bagi pelayanan yang tentu akan sangat membahayakan baginya. Waktu di padang gurun adalah waktu menyendiri bagi Yesus untuk merenungkan misi yang akan dia laksanakan. Saudara, pernahkah juga saudara berada di padang gurun, menyendiri, seolah-olah saudara berada dalam kesulitan? Jangan pernah Anda merasa bahwa Anda sendirian. Yesus mengalami hal yang sama untuk membuat dia lebih dekat dengan Tuhan. Pencobaan, tantangan, kehidupan yang kita hadapi bukanlah membuat kita menjauhkan pandangan kita dari Tuhan. Tapi biarlah itu membuat pandangan iman kita tertuju pada Tuhan. Dan setan menggoda Yesus. Godaannya hampir sama dengan apa yang telah dibuatnya kepada manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Masalah makanan. Yesus dicobai agar Yesus dapat merubah batu menjadi roti. Saudara, Yesus berpuasa untuk 40 hari lamanya, sudah pasti ia lapar. Sudah pasti Yesus merasakan kelemahan dan butuh makanan. Dan cobaan yang datang pada Yesus adalah cobaan untuk Yesus dapat memperoleh makanan. Dalam buku Matius 4 ayat yang ketiga, setan mencobai dia dan dengan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Command that these stones become bread." Apa Yesus tidak bisa buat? Kecil bagi Yesus untuk membuat batu menjadi roti. Saudara, kita pun terkadang tergoda, dicobai untuk
mengandalkan kekuatan kita, berbuat sesuatu untuk memuaskan kita. Yesus bisa saja buat itu. Tapi dalam hal ini, Yesus tidak mengandalkan kehebatannya. Yesus yang adalah raja di atas segala raja, Yesus tidak mau tergoda untuk membuat sesuatu yang mau menunjukkan bahwa dia hebat. Saudara, apakah saudara juga tergoda untuk menunjukkan bahwa saudara itu hebat? Untuk menunjukkan bahwa saudara bisa berbuat sesuatu. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi saudara-saudara di Rumah Sakit Advent Bandung, biarlah Anda perbuat semuanya itu bukan untuk menunjukkan saudara punya kehebatan. Memang kemarin kita sudah bahas banyak tentang hal ini. Tapi ini diulangi kembali. Untuk kita jangan tergoda untuk menunjukkan kebolehan dan kehebatan kita. Walaupun kita mampu. Walaupun kita sanggup. Tapi biarlah kita buat itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemarin kita sudah bahas tentang hal itu. Dan menarik apa yang Yesus katakan. Menjadi jawaban atas apa yang setan serang terhadap Yesus. Jelas firman Tuhan. Jawaban Yesus adalah ada tertulis. Saudara-saudara, Yesus menjawab dengan tegas. Ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, kembali kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah kekuatan untuk kita mengalahkan semua serangan kuasa kegelapan. Yesus dalam cobaan yang diberikan oleh setan kepadanya, dia mengandalkan kuasa firman Tuhan. Sahabatku, kita juga dalam menghadapi tantangan, pergumulan, mari kita andalkan firman Tuhan. Ketika kita lemah, kita gunakan firman Tuhan. Apa saja yang menjadi tantangan kehidupan kita. Ingat, banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan yang menguatkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Filipi 4 ayat 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Aku dapat membuat banyak hal. I can do all things. Saya senang dengan kalimat dalam bahasa Inggris. I can do all things. Kalau bahasa Indonesia, segala perkara dapat kutanggung. Sepertinya agak sedikit pasif ya. Kita menanggung. Tapi bahasa Inggrisnya, I can do all things. Saya bisa buat. Tapi bukan karena kehebatan kita. Kita buat karena Tuhan bersama kita. Dalam buku Sakaria pasal 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, This is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might nor by power, but my spirit, says the Lord Almighty. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kesanggupanku, tapi karena roh Tuhan. Kata Tuhan Allah, pemilik alam semesta. Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara, kita digoda untuk terkadang melakukan segala sesuatu dengan kehebatan kita. Tapi kita diingatkan, jikalau cobaan, Yesus yang dicobai, dia saja yang maha kuasa, mengandalkan Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Yesus dibawa oleh iblis ke satu tempat, disebutkan dalam Alkitab, the devil took him up into the holy city. And on the pinnacle of the temple, berada pada puncak dari Ka'bah itu, setan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah.
Sebab ada tertulis, Dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Oh, ini menarik juga. Yesus digoda untuk menunjukkan juga kehebatannya. Jatuhkan dirimu. Saudara, Mrs. White mengomentari cobaan ini dalam buku Desire of Ages halaman 126, paragraf 1. But faith is in no sense allied to presumption. Only he who has true faith is secure against presumption. For presumption is Satan's counterfeit of faith. What does it mean, presumption? Apa artinya ini presumption? Presumption, boleh disebut juga presumption sin, artinya seolah-olah kita berbuat dosa, sudah pasti Tuhan juga yang akan mengampuni kita. Buat saja. Jadi kita dosa menduga-duga bahwa Tuhan pasti akan berbuat sesuatu untuk kita. Ini presumption sin. Hati-hati. Terkadang kita juga seolah-olah menyatakan, iman saya kuat. Tuhan pasti menolong saya. Tuhan, padahal kita dibiarkan untuk berbuat dosa. Di bagian lain, komentar Mrs. White, presumption sin ini adalah buat dosa saja. Kan pasti Tuhan mengampuni saya. Nah ini presumption sin. Ini bukan iman. Tapi ini presumption sin. Ini dosa yang mau mencobai Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang keliru yang kita buat. Hati-hati. Iman yang benar bukanlah iman yang demikian. Faith claims God's promises and brings forth fruit in obedience. Iman yang benar adalah iman yang menuntut janji-janji Tuhan dan menuntun kita kepada penurutan. Bukan kita mengklaim janji Tuhan lalu kita berbuat seenaknya. Boros saja. Pasti Tuhan akan tolong. Enggak. Itu namanya presumption sin. Dan ini menjadi dosa yang mungkin banyak tidak mengetahuinya di zaman modern ini. Dan cobaan ini diberikan kepada Yesus dan juga diberikan kepada saudara di zaman modern. Dan kembali Yesus mengangkat firman Tuhan untuk menangkal serangan setan ini. Saudara-saudara, Yesus menyatakan bahwa hanya Tuhan yang patut kita sembah dan jauhlah daripadaku. Firman Tuhan yang terdapat dalam buku Matius pasal 4 mengingatkan kita bahwa apa yang setan perintahkan kepada Yesus dapat Yesus kalahkan. Mari kita buka dalam buku Matius pasalnya yang keempat yang menjadi sentral atau pelajaran utama kita pada pagi hari ini. Dalam buku Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita dicobai oleh iblis untuk mengandalkan kehebatan-kehebatan kita sambil mempertaruhkan kemahakuasaan Tuhan. Bukan itu. Kita harus dengan tegas menyatakan bahwa jangan mencobai Tuhan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan Alkitab mengatakan bahwa dari situ
Setan membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Wah, ini cobaan yang menarik juga. Cobaan yang sangat menarik. Mengapa? Karena tawaran iblis menggiurkan. Menggiurkan, saudara-saudara. Kenapa saya katakan menggiurkan? Seolah-olah iblis mau menyatakan kepada Yesus, tidak usah berlelah-lelah untuk menebus manusia. Iblis mau menjatuhkan Yesus. Yesus baru saja menyendiri untuk memikirkan misi pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dan pada saat inilah setan menggoda dia. Dan kita tahu bersama jawaban Yesus kembali adalah, jauh dari saya. Tuhan saja yang patut disembah. Hanya Tuhan yang patut disembah. Nyonya White menyatakan dalam buku Alpha dan Omega atau Desire of Ages halaman 130 paragraf kedua. Dengan cobaan yang sama, setan mendekati manusia. And here, he has better success than with Christ. Di zaman modern ini kelihatannya setan lebih sukses dibanding dengan cobaan yang diberikan kepada Yesus karena Yesus menang. Tapi di zaman modern ini, Yesus kelihatannya sukses. Kenapa? Karena ternyata banyak manusia yang jatuh karena kepelisiran dunia, karena kemewahan dunia. Ya, kita tahu sekarang ini di media cetak, media elektronik, mendengar kasus-kasus korupsi yang terjadi. Bahkan mereka yang melakukannya bukanlah orang-orang yang sedikit gajinya. Bahkan mereka yang memiliki gaji yang cukup luar biasa, tapi merasa tidak cukup. Mereka tergoda dengan kepelisiran dunia. Tidak pernah merasa cukup. Saudara-saudara, tidak heran Mrs. White katakan bahwa dia sukses. Lebih sukses karena banyak manusia yang jatuh. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa hanya Tuhan yang patut disembah. Saudara, pekan doa pada tahun ini, kesetiaan pada keselamatan, mengingatkan kita bahwa fokus penyembahan kita adalah Yesus, adalah Tuhan, bukan yang lain. Apa yang menjadi pusat penyembahan saudara dan saya? Apa Anda menyembah mobil? Apa Anda menyembah rumah? Apa Anda menyembah jabatan? Anda tergila-gila dengan itu? Apakah Anda menyembah kepelisiran dunia? Saudara, kalau kita baca buku Pengkhotbah, maka kita akan dapati di sana satu kata yang sering diulang-ulang, yaitu sia-sia. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Ini adalah raja yang luar biasa, Raja Salomo, memiliki banyak harta, memiliki kepelisiran, wanita, kekuasaan. Tapi dia juga mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Kenapa? Bahkan banyak uraian di sana diungkapkan.
Walaupun Anda punya hikmat, sia-sia. Walaupun Anda punya istri juga sia-sia. Walaupun Anda punya pengetahuan, Anda punya umur yang panjang, sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena Anda terpisah dari Tuhan. Pengkhotbah mengatakan semua yang di bawah matahari ini adalah sia-sia. Jadi kalau kita memusatkan semua yang ada di bawah matahari, baik itu uang, baik itu jabatan, baik itu harta, baik itu rumah, baik itu kemewahan, sia-sia. Karena kita berfokus hanya yang di bawah matahari. Kalau Yesus menyembah setan karena kemewahan dunia yang ditawarkan, maka kita tidak memiliki keselamatan. Tapi Yesus dengan tegas menyatakan, "Enyalah iblis, hanya Tuhan yang patut disembah." Hal yang sama juga menjadi kekuatan kita untuk mengalahkan iblis. Bahwa hanya Tuhan yang patut disembah. Menarik apa yang dikatakan dalam buku Pengkhotbah. Ketika Raja Salomo memberikan kesimpulan. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Sepertinya pengkhotbah mau kasih kesimpulan tentang sia-sia yang dia ungkapkan tadi. Let us hear the conclusion of the whole matter. Konklusi, kesimpulan dari semuanya. Apa? Fear God and keep His commandments. Takutlah akan Allah dan peliharalah hukum-hukumnya. Sahabat-sahabat sepelayanan Rumah Sakit Advent Bandung. Tuhan yang memberikan keselamatan pada kita, itulah yang menjadi pusat penyembahan kita. Kita membutuhkan oknum yang di seberang matahari. Dialah Tuhan. Jangan kita punya pikiran dan penyembahan kita ada yang di bawah matahari. Tapi di seberang matahari, Tuhan. Kalau Tuhan yang kita sembah, maka yang di bawah matahari ini, dia akan berguna bagi kita. Tapi kalau kita sembahyang di bawah matahari, sia-sia. Saya tidak mengatakan sudahlah jadi dokter, tidak usah kerja, tidak usah menjadi perawat, tidak. Tapi biarlah dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Fokus kita adalah di seberang matahari. Tuhan. Yesus ketika dia dicobai, dia memusatkan kepada Tuhan. Dia memusatkan pada firman Tuhan agar dia kuat. Saudara, dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan pelayanan kita, mari kita selalu andalkan Tuhan. Karena keselamatan sudah dia berikan, dan kita pegang itu dengan terus menaruh harap pada Tuhan. Yesus dicobai, dan dia menang. Hal yang sama juga menjadi bagian saudara. Ketika kita berserah kepada Tuhan selalu, maka kita akan jadi pemenang. Pemenang karena Yesus bersama saudara dan saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Yesus pernah hidup di dunia ini dan telah dicobain dan dia menang. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan menjadi bagian kami sehingga kami menjadi pemenang dalam pertarungan di dunia ini. Karena kami mengandalkan Yesus. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Berkati direktur dan seluruh administrator. Berkati semua dan rumah tangga mereka Tuhan. Sehingga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung ini, mereka melayani penuh dengan dedikasi karena mereka melayani Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Dan berkat Tuhan menyertai mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk jawaban doa ini. Ampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.